إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Bapak Kemenak yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih PAI ya Pak ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota yang dalam hal ini juga diwakili mungkin karena sibuk ya. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak pengawas yang Ibu pengawas yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, yang sama-sama kita hormati Yayasan Islam Rawdatul Jannah dan kepala sekolah SMA, SMP, SD dan TK dan semua dewan guru yang mudah-mudahan selalu Allah beri kesehatan dalam mendidik anak-anak kita, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami muliakan juga yaitu wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkesempatan hadir di hari-hari efektif ini, hadir dalam rangka untuk wisuda ya Pak ya, wisuda haflatul Quran yang ke-26 dan wisuda tahfiz SD Islam Rawdatul Jannah. Kita yang laki-laki maupun perempuan, ikhwan-ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan kalian semua nanti menjadi pejuang-pejuang Islam, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah yang mana pada pagi hari ini kita dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman, tentram. Sementara di sebagian daerah kaum muslimin hari ini di Palestina, di Gaza, mereka dibombardir habis-habisan. Kalau dulu Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima Nagasaki itu 15.000 ton hancur lebur. Di sana lebih daripada 20.000 ton sekarang bom itu dijatuhkan ke Gaza. Mudah-mudahan pejuang-pejuang Islam Allah menangkan di sana, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ceramah tidak lama, paling lama setengah jam saja. Saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang mencetak anak jadi baik, tidak harus pintar. Jadi jangan terlampau semangat kita berharap anak-anak jadi pintar, tapi yang harus semangat kita mendidik anak jadi anak-anak baik. Karena dalam Al-Quran Allah dan Nabi dalam hadis selalu mengucapkan kalimat itu adalah baik. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat, kalimatnya baik. Dan dalam hadis Nabi juga menyampaikan Bapak Ibu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Untuk dalam keluarga Nabi juga menyampaikan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairul li ahli, sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi dalam hadis ini dan dalam ayat tadi bahwa Allah dan Rasul ingin mengajak kita sadar bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang melahirkan orang-orang baik. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya bertanya, apa perbedaan manusia dengan hewan? Mesti kita jawab apa? Tidak usah dijawab, langsung saya jawab aja. Sebaik perbedaan manusia dengan hewan adalah akal. Akal itu bisa bikin dua Bapak Ibu, bisa bikin pintar dan bisa bikin baik. Tapi orang dikatakan tidak punya pri kemanusiaan atau orang dikatakan dia kurang ajar, itu ketika dia bodoh atau ketika dia jahat? Bapak Ibu sekalian, nyambung. Perbedaan manusia dengan hewan adalah akal. Akal bisa bikin dua, bisa bikin pintar, bisa bikin baik. Orang dikatakan tidak manusiawi, tidak punya pri kemanusiaan. Orang dikatakan kurang ajar ketika dia jahat atau ketika dia bodoh.
kali gitu ya. Saya videokan selesai aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dikatakan kurang ajar atau tidak punya pri kemanusiaan bukan karena bodoh, tapi karena dia jahat. Lawan bodoh pintar, lawan jahat baik. Mana yang lebih penting? Jadi orang baik atau orang pintar? Orang baik. Yang paling penting jadi orang baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan khair. Orang yang terbaik bukan pintar. Hari ini nampaknya pendidikan di mana-mana selalu berlomba-lomba mendidik anak jadi pintar. Tapi udah lelah kita. Kita udah banyak menyaksikan orang-orang hebat, tapi orang-orang pintar, tapi mereka jahat. Makanya kata KPK 86% apa 87% koruptor itu S2. Sama SMA ada pandai dia korupsi rumahnya. S2, saya S1, saya S2, sekarang saya lagi bawa disertasi S3. Tapi di bidang hukum Islam. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, saya banyak bicara belakangan tentang pendidikan karena saya belajar di rumah buku-buku guru saya Dr. Adian Husaini, yaitu pendidikan berbasis adab. Bahkan saya ada kajian khusus pemikiran beliau tinggi tentang pemikiran Dr. Adian Husaini di bidang pendidikan. Kami mengajak kepada pendidikan berbasis adab. Kalau di Diknas, di Kemenak biasanya pendidikan berkarakter, ya. Tapi itu agak ada beda sedikit itu sebenarnya. Jadi yang kita inginkan pendidikan berbasis adab. Makanya ada perkataan para ulama, al-adab fawqal ilm. Adab lebih tinggi daripada ilmu, gitu kan? Cuman bukan berarti adab dipahami sopan santun, kadang salah paham. Ada yang bertanya begini, Ustaz, mana lebih bagus? Dia nggak sholat, tapi dia beradab sama orang. Itu nggak beradab namanya, saya bilang. Karena adab itu bukan hanya sama orang, tapi sama Allah, sama Rasul, sama agama, sama manusia. Cuman batasan paling rendah dengan manusia. Tapi pada hakikatnya adab dengan Allah nomor satu. Ta'addamu tsumma ta'allamu, kata Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan itu beda dengan pengajaran. Kalau pendidikan itu cuma transfer ilmu saja. Tapi kalau pendidikan bukan hanya transfer ilmu, bukan hanya transfer knowledge saja. Tapi pendidikan pagi, siang, malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu yang namanya pendidikan. Makanya pendidikan itu letaknya di rumah. Kalau di sekolah namanya pengajaran. Cuma di kita ini dinasnya dinas pendidikan. Kayaknya agak kurang pas ini. Yang lebih tepat dinas pengajaran. Kalau kata guru saya Dr. Adian Husaini, dinas pengajaran dan ketenaga kerjaan. Kalau kita kan dinas pendidikan dan kebudayaan. Soalnya sekarang nih orang sekolah niatnya salah. Niat sekolah kerja, salah itu. Yang benar niat sekolah itu pasal 31 ayat 3 dalam konstitusi kita. Selama ini Bapak Ibu, kalau yang namanya sekolah atau pendidikan, selalu target kita bagaimana tamat sekolah kerja, betul? Salah apa benar? Ya benar-benar benar juga. Salah juga. Karena dalam pasal 31 ayat 3 di konstitusi kita Indonesia, tujuan pendidikan adalah bagaimana negara menyelenggarakan satu sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan iman. Nomor satu iman dulu. Yang kedua takwa. Yang ketiga akhlak mulia. Baru yang terakhir tambahan-tambahan. Kerja pandai, punya keterampilan. Nomor sekian. Yang nomor satu iman. Jadi kalau anak SD sama SMP itu lebih tinggi kesolehannya anak SMP pada SD. Kalau anak SMA lebih tinggi kesolehannya daripada anak SMP. Itu sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Tapi yang ada hari ini gimana? Makin tinggi sekolah, makin tidak beriman. Berarti gagal pendidikan. Makanya di 2017 di MPR di sana diadakan evaluasi pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia gagal di abad modern ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan kita bagaimana melahirkan anak-anak makin tinggi keimanannya, makin takwa dia dan berakhlak mulia. Makanya di Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi adab ini paling tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan. Pendidikan ini aslinya bukan kewajiban guru, tapi kewajiban orang tua. Guru tidak dosa kalau tidak didik anak kita. Karena guru pun juga dia punya anak. Yang punya anak siapa? Yang mendidik siapa? Pendidikan adalah kewajiban orang tua. Apa dalilnya? Surat At-Tahrim. Surat
pendidikannya rendah. Ada juga orang pendidikannya, ada juga orang sekolahnya rendah tapi pendidikannya tinggi. Karena pendidikan bukan gelar, pendidikan adalah kualitas. Saya khawatir sekarang ini menurut pakar-pakar pendidikan 2030 kampus-kampus akan kolap 30%. Orang akan malas kuliah nanti. Karena apa? Niat orang belajar aja udah kerja. Dulu orang mencari duit untuk bisa belajar. Kalau sekarang belajar untuk cari duit. Kata Nabi, man talabal ilma mimma yabtaghi bihi wajhullah la yatlubu illa liyusiba bihi 'aradun minad dunya lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Siapa yang belajar niatnya harusnya mencari wajah Allah, tapi digesernya niatnya mencari dunia, maka tidak akan masuk surga, bahkan tidak mendapatkan bau surga besok kelak dari kiamat. Makanya harus diluruskan niat pendidikan. Bapak Ibu, saya bingung pagi ini setengah jam ceramah, dari mana saya mau mulai? Saya ceramah pokoknya tentang anak aja lah sekarang. Jadi anak yang berhasil adalah anak soleh, itu aja. Kalau lama Korun itu mati, tapi sampai hari ini orang tetap menyebut nama Korun. Pergi ke belakang rumah, ketemu sendok emas, kita bilang apa? Harta Korun. Kalau jabatan yang dicari di muka bumi ini lupa sama Allah, harta banyak lupa sama Allah, jabatan tinggi lupa sama Allah. Firaun itu jabatannya tinggi, gak ada yang mengalahkan dia. Dia sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia menguasai timur dan barat, bumi ini dikuasainya. Dia mengatakan aku Tuhan dan paling tinggi. Ada tidak hari ini Bapak Ibu presiden yang mengatakan yang dia pemimpin negara bilang dia Tuhan? Gak ada, cuma Firaun. Tapi Firaun tenggelam di Laut Merah, si Korun kaya raya tenggelam di dalam bumi beserta dengan harta-hartanya. Nampaknya Bapak Ibu ini banyak sekarang nih anaknya sekolah hebat-hebat, kata dia suksesnya ikut-ikut Firaun Korun kayaknya, ya kan? Tapi nggak ada yang pengen jadi Musa, anak soleh. Orang yang paling susah jadi anak soleh. Dah itu aja sebenarnya. Anak baik, soleh itu baik dia sama orang, baik sama dirinya, baik dia sama Allah. Makanya saya mau sampaikan Bapak Ibu ya, dalam proses pendidikan ada 4 macam manusia yang dicetak. Yang nomor 4 yang paling parah, pintar jahat, yang tadi di awal saya singgung. Pintar jahat, udahlah dia S8, jahat pula lagi. Nah, ini bahaya ini. Nomor 4 nih. Nomor 3, dia bodoh tapi jahat. Ini agak penting. Makanya jangan kasih ilmu kepada orang tidak beradab. Karena kalau orang tidak beradab dikasih ilmu itu sama dengan pencuri dikasih pisau. Nomor 3, apa tadi Bu? Nomor 3? Yang ini rame ya, sini sunyi, gimana yang benar ini? Saya tidak mau tausiah sama anak-anak. Anak-anak tiap hari kena tausiah ini. Itu apa ditausiah lagi? Dan muak mereka. Bapak Ibu yang perlu ditausiah ini. Karena dalam kitab Ta'lim Syekh Az-Zarnuji, la budda fi ta'allum wa tafakkur ila jiddi salasa. Dalam pendidikan itu ada 3 komponen. Yang pertama murid, yang kedua guru, yang ketiga orang tua. Yang paling wajib orang tua. Guru itu nomor 2, murid juga nomor 3. Yang nomor 1 orang tua. Pendidikan pertama dan utama bukan murid, tapi orang tua. Dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir bersih, suci, tidak melawan, tidak mencarut. Yang bikin dia mencarut orang tuanya, kata Nabi. Yang bikin dia rusak orang tuanya. Tapi kenapa sekarang kalau anak rusak yang disalahkan guru? Error pendidikan kita sekarang. Kalau anaknya sukses yang dipuji orang tua. Kalau anaknya salah yang disalahkan guru. Ini aneh nih. Aneh enggak Pak Guru? Pak Kemsek? Kalau anaknya nanti sudah berhasil dunia loh ya, belum berhasil akhirat yang kita bahas. Menjadi apa tentara polisi ini karena didikan orang tua saya. Orang tuanya nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat masjid, minta disolatkan terus gayanya. Ya kan? DDS datang, ayahnya ngantar ke simpang, ke depan gerbang masjid, anaknya masuk ke masjid, ayahnya pulang, lanjutkan perjuangan tidur kembali. Tadi malam nonton main bola. Ketika sukses yang dipuji orang tua, saya udah jadi nih orang tua saya, ibu saya, itu gurunya yang mendidik itu. Tapi dalam proses pendidikan, ketika anak salah, kurang ini, kurang itu, yang disalahkan guru. Makanya sekarang nggak laku jadi guru ini. Guru dihinakan, karena guru direndahkan. Maka ketika hancur Hiroshima Nagasaki, yang ditanya sama Kaisar Jepang, berapa jumlah guru, bukan berapa jumlah dokter. Makanya pendidikan
paling bergengsi dalam Islam pendidikan guru. Nomor 2 dokter. Karena Imam Syafi'i mengatakan ma'alimtu ilman ba'dal halal wal haram anbal min at-tib. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi melebihi nomor 1 ilmu halal haram, nomor 2 ilmu kedokteran. Tapi nomor 1 sekarang dokter. Jadi ulama, jadi ustaz nomor terakhir. Ya kan? Tapi udah mulai sadar nampaknya sekarang. Udah tua begini baru sadar. Ibu udah pensiun, udah. Mana ilmu yang paling mantap? Ilmu agama. Gak banyak saya kayak ditanya udah. Apa yang paling tinggi ilmu? Ilmu agama, ilmu persiapan husnul khatimah, ilmu di kuburan, man rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka. Bapak Ibu sekalian, seriuslah mendidik anak. Guru kalau tidak didik anak kita tidak dosa mereka. Yang wajib mendidik anak kita, karena ada anak kita gara-gara kita. Tak mungkin dia muncul dari tonggaknya langsung. Tak ada itu. Iya kan? Makanya guru dulu, makanya setelah saya kaji-kaji, Bapak Ibu mohon maaf ya, bisa benar bisa salah. Saya lebih sepakat bikin sekolah itu dari atas bukan dari bawah. Saya bikin manhaj rencana kita lebih tinggi. Pendidikan itu dari atas, bukan berarti dari bawah salah. Kami pengen buat pendidikan dari atas, bukan dari bawah. Karena dulu Nabi itu mendidik orang tua, nanti orang tua mendidik anak-anaknya. Kalau sempat Nabi bikin TPA, tidak sampai 28 tahun Nabi berdakwah, 2000 tahun pun tidak sampai dakwah. Ya kan? Tapi orang tua yang target Nabi. Nanti orang tua punya anak 10, ya kan? Jangan dikasih ke Nabi semua 10 anak itu, orang tuanya lari-lari. Kan salah konsep kita sekarang ini. Kemudian anak nih SD sama kita bagus, habis dia 10 juz, ya kan? SMP bagus, SMA bagus. Di kampus dirusak sama dosen-dosen tamat tahap apa, doktor dia. Tapi dia menyerang Rasulullah, menyerang agamanya sendiri, rusak otaknya. Akhirnya terakhir semua agama sama. Jadi pengurusakan itu di kampus. Maka bikin sekolah itu kalau kita di atas. Kata guru saya, Dr. Dasman Yahya Ma'ali, enggak, kata beliau, dari bawah. Kalau dari bawah itu memang target kita nggak lepas dia sampai kuliah. Dari bawah kita buat. Tapi kalau kita nggak mampu dari bawah, kita serahkan aja ke SD Rotul Jannah. Udah ada paket set kuliah kita belum? Udah ada. Segera buat kuliah. Karena yang paling susah cari guru sekarang. Kalau cari murid mudah. Jangan kejar kupu-kupu. Jangan kejar kupu-kupu, tapi tanamlah bunga, kupu-kupu akan datang. Murid akan datang. Jadi yang susah itu sekarang membedakan pendidik sama tukang ajarnya, nggak beda ya. Bapak ini ketawa gitu. Tukang ajar sama pendidik, itu tausiah sama guru biasanya itu. Nggak usah saya bahas, nggak cukup waktunya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama bapak-bapak, yang pertama Allah tanya di hari kiamat, bukan bakti anak ke orang tua, tapi bakti orang tua kepada anak. Selama ini nggak adil pembahasan. Pembahasan selalu anak durhaka, maling kundang. Kapan ada bapak ibu durhaka? Harus ada. Dan paling banyak itu daripada anak durhaka. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kebanyakan durhakanya anak ke orang tua di waktu besar berawal durhakanya orang tua kepada anak di waktu kecil. Gimana ceritanya orang tua durhaka kepada anak? Nggak memahamkan agama, yang dipahamkannya nari-nari, lagu-lagu, musik-musik yang nggak jelas, menaikkan syahwat, nggak pahamkannya agama. Itu orang tua durhaka. Makanya pendidikan pertama dan utama orang tua bukan anak. Kalau sekarang kan anak semua. Udah bagus di sekolah, nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu. Pulang ke rumah dirusak orang tuanya. Udah rusak, kasih ke sekolah lagi. Nanti diperbaiki, balikkan lagi. Dihajar gurunya jadi namanya. Susah jadi guru sekarang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus ada kerjasama orang tua sama guru dan anak. Kalau anak jelas ikut aja. Tapi pendidikan hari ini kebanyakan anak sama sekolah tuh gagal pendidikan seperti itu. Tidak jalan deh. Makanya kalau mungkin di sini udah jalan. Kewajiban untuk pengajian sebulan sekali udah ada Pak belum? Orang tua. Kalau tidak ada keluarkan anaknya. Itu saya diajari begitu tuh. Tidak mau pengajian keluar kan? Tidak bisa dididik anaknya, tidak bisa dididik orang tuanya. Sama aja perangnya, keluarkan aja. Dan hari ini alhamdulillah orang sudah sadar bahwa jadi anak baik lebih penting daripada anak pintar. Tadi kan baru 3 saya kasih contoh anak. Nomor 4 anak pintar tapi jahat. Nomor 3 anak jahat goblok. Ini agak mending sih. Nomor 3 ya kan.
Di atasnya nomor 2, anak baik tapi tidak pintar-pintar kali. Tidak apa-apa. Habis dia 30 juz, dia nggak pernah berbohong. Cuma tamat SMP dia. Kalau ibu punya anak perempuan, nikahkan sama dia, meskipun tamat SMP. Tidak apa-apa, karena dia orang baik. Dia nggak akan menyia-nyiakan anak ibu nanti setelah dia nikah. Daripada dia S8, tapi jahat dia, ya kan? Tapi benar mulia kan? Yang nomor 1, ini yang penting nih, yang paling mantap. Dia baik, kemudian pintar. Dia baik, kemudian pintar. Maka kita harus sepakat dulu. Pendidikan yang terbaik melahirkan anak-anak baik, bukan anak-anak pintar. Pintar itu bonus. Karena jadi pintar nggak semua orang bisa. Dan jadi pintar pun nggak wajib. Tapi kalau jadi wajib, dan jadi baik wajib. Dan semua orang harus baik. Dan semua orang bisa baik. Dan semua orang bisa pintar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir saya tutup dengan kisah seorang dokter punya anak 3 orang. Ada seorang dokter di Bandung, dia punya anak 3 orang. Dibuatnya buku bagaimana cara biar bisa anak sekolah ke luar negeri. Bapak Ibu bangga anak sekolah ke luar negeri? Kalau saya biasa aja, orang luar negeri sama kita nih, luar negeri kita nih, ya. Ustaz mentang-mentang Ustaz sekolah di mana? Saya di Indonesia, saya sekolah. Tidak ada kemana-mana, sini-sini aja. Kita produk kita Mas Pion. Nah, cuman itu tadi kan, pendidikan beda sama sekolah. Sekolah tidak bisa mewakili pendidikan. Sekolah tidak bisa mewakili pendidikan. Cuman pendidikan itu dimanapun bisa belajar. Kan begitu falsafah Minangkabau, ya nak? Alam Kakambang jadi apa? Tidak tahu. Kawan juga ini. Alam Kakambang jadi guru pendidikan. Sekiranya di Masjid Muslimin Payakumbuh tiap malam pengajian dikali 5 tahun, bisa tidak ada S1-nya tuh? Maunya ada kan? Tidak ada. Karena di negeri kita nih, pendidikan itu kalau sekolah, ini salah. Sekolah Hismi, penyakit. Sekolah Hismi itu penyakit. Apa-apa harus sekolah, apa-apa harus sekolah. Sekarang nih Bapak Ibu ya, kita nih sebenarnya kalau cuma transfer ilmu, guru kalau cuma transfer ilmu, kita nggak butuh guru. Karena udah ada YouTube sama Google hari ini. Beda dulu. YouTube sama Google udah ada. Saya nggak pernah sekolah SMK. Di rumah saya rusak mesin cuci sedikit, tapi nggak berapa kali, dikit aja. Akhirnya keluar. Saya buka YouTube, saya perbaiki, bisa. Tapi yang nggak bisa adalah adab. Jadi orang baik itu sekian tahun mencetak orang menjadi orang baik. Makanya dalam ayat anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Adibuhum wa alimuhum. Ajarkan mereka adab, baru ajarkan mereka ilmu. Kalau Umar bin Khattab, ta'addabu thumma ta'allamu. Ajarkan mereka adab, kemudian baru ajarkan ilmu. Jadi adab dulu, baru ilmu. Makanya pendidikan yang sukses, pendidikan yang melahirkan, pendidikan yang menyucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dokter punya anak 3 orang, buat buku bagaimana bisa sekolah anak ke luar negeri. Rupanya anak dia 3 orang semuanya sekolah ke luar negeri. Yang di Bandung itu. Anak pertama sudah jadi manajer di perusahaan asing. Anak kedua penyelesaian tesis S2. Anak ketiga sudah diterima di perusahaan IT terkenal di Amerika. Tiba-tiba ibu mereka jatuh sakit di Indonesia. Lalu dikabarkan ke anak-anaknya. Ayahnya sang dokter berharap bagaimana anaknya bisa pulang. Karena ibunya udah masuk ruang ICU 3 hari nggak ada perubahan. Ditelepon anak pertama, wahai anakku pulanglah engkau, ibumu sudah kritis sepertinya, tidak ada harapan. Apa kata anaknya Pak? Ya saya mohon maaf tidak bisa pulang karena saya ada banyak meeting, banyak rapat. Saya kan manajer perusahaan asing, gaji banyak nih. Gaji banyak, gue gaji ya, duitnya banyak nih, dunia dapat banyak di sini. Kata anaknya tidak bisa pulang. Ayahnya ya mau gimana lagi? Ditelepon anak kedua, ini kisah nyata. Ditelepon anak kedua, wahai anakku pulanglah engkau. Abangmu yang pertama nggak bisa pulang. Pulanglah engkau. Ibumu 9 bulan 10 hari mengandung, melahirkan separuh mati dia, bahkan ada yang mati juga ya Bu ya. Kemudian setelah melahirkan 22 tahun disusui, malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa ini, isi ke kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa. Pulanglah engkau wahai anakku. Apa kata anak kedua Pak? Tidak bisa ya, saya ini lagi ada buat apa, ujian apa, tesis segala macam. Tak pulang. Ditelepon anak ketiga, ini harapan terakhir. Dia berharap anak ketiga pulang, si bungsu ini. Rupanya yang si bungsu bilang apa? Ya saya juga bisa pulang, ikut abang yang 2 lagi. Karena saya baru diterima menjadi menjadi karyawan di perusahaan IT terkenal di Amerika. Sampailah 3 orang anaknya, 1 pun ada yang pulang.
Ibunya udah masuk ruang ICU. Ini anak-anak jahat, pintar orang. Jahat ya orang. Pintar mereka, jahat. Akhirnya sampailah tidak ada harapan lagi pulang, satu pun tidak ada yang pulang. Ibunya pun meninggal juga, mati. Dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Setelah dikuburkan, sang dokter menangis sejadi-jadinya. Ditanya sama orang, Pak, kenapa bapak menangis? Kalau bapak menangis karena ibu meninggal ya? Kalau ibu meninggal memang udah takdir, nanti tinggal cari lagi, kan begitu. Tapi persoalannya saya sedih luar biasa, sedih sekali dia. Nangis, nangis-nangis. Karena anak tidak sesuai dengan harapan. Dia berharap, kenapa dulu dia nggak dekatkan anaknya sama ulama, nggak didekatkannya anaknya ke masjid, nggak didekatkannya anaknya ke agama. Setinggi apapun gelar kita, setinggi apapun pendidikan di sekolah kita, yang ditanya di kuburan pelajaran TPA, MBA, man robuka, kan MBA namanya tuh, man nabiuka, apa dibuka. Makanya ilmu yang paling mahal itu tentang agama ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia berharap nanti dia beri lahan dibangunnya pesantren, dia rencana nanti anak-anak cucu-cucunya dimasukkannya pesantren semua. Maka tidak ada pendidikan yang terbaik kecuali pendidikan yang melahirkan jadi orang-orang yang soleh. Kita sebelum mati kita minta ditunda mati kita agar bisa jadi orang soleh. Setelah mati masuk kubur kita minta dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh. Udah masuk neraka, na'udzubillah, minta dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal soleh. Kan itu ayatnya itu. Sebelum mati, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu wa akum minas sholihin. Setelah mati, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Habis mati, masuk kubur, minta balik ke dunia agar bisa jadi orang soleh. Tidak diterima oleh Allah, tidak bisa balik ke dunia. Habis itu datang hari kiamat, masuk neraka. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan walladzi kunna na'mal awalan nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum nadhir. Menyesal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nih sebenarnya karena awal-awal misalnya, oh anak saya nanti jadi begini, udah jadi biasa aja, yang ada kecewa. Kalau dunia yang ditarget, terakhir kecewa ya. Makanya tolong banyak-banyakkan asupan pendidikan agama ke dalam jiwa mereka, sehingga mereka jadi orang baik. Setelah mereka baik, kalau mereka pintar itu bonus. Mungkin itu saya dari saya. Cukup sekian. Jazakumullah. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang silap. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.